Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan tema atau materi yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan menyampaikan materi tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, yaitu pembelajaran untuk kelas 7 di semester pertama. Tapi terlebih dahulu sebelum ke materi, untuk silahkan mengisi presensi di Google Form yang nanti akan dikirim melalui WA Group ya. Baik, kita mulai bahwa dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ini terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan kita akan bahas tentang pentingnya menuntut ilmu dan ada hukum bacaan Al-Quran, yaitu Alif Lam Qamariyah dan As-Samsiyah yang terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan." Wahai segolongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman ini kandungan ayat yang menyatakan secara implisit bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Kita coba lihat mufradat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Kalimat yang pertama, ya ma'syara, yang artinya wahai golongan. Kemudian al-jinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, an tanfuzu, untuk menembus, min aqtori, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Ini zaman as-samsu wal ard, as-samawati wal ard. Fanfuzu, maka tembuslah, la tanfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan ini bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengetahui arti atau makna mufradat kosakata kalimat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini, maka ini sudah menjadi satu ketentuan bagi kita untuk bagaimana bisa memaknai, bisa meresapi apa yang terkandung di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33.
Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Mujadalah. Ini juga ayat yang menjelaskan begitu pentingnya kita untuk mencari ilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafashahu fil majalis fafshahu yafshahillahu lakum. Wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini redaksi Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita lanjutkan. Bahwa dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ada beberapa kandungan atau mufradat. Kita simak mufradatnya. Lafaz atau kalimat ya ayyuhallazi bimana wahai orang-orang yang amanu mereka beriman. Idza qila lakum apabila dikatakan kepada kalian tafassahu berlapang-lapanglah kalian fil majalisi di dalam majlis fafsahu maka berlapang-lapanglah unsuju berdirilah kalian fansuju maka berdirilah yarfa'illahu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat minkum di antara kalian utul ilma orang-orang yang berilmu darajat beberapa derajat bima ta'maluna khabir dengan apa yang kamu kerjakan. Al-Khabir Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti atas segala sesuatu. Apa maknanya dari dua ayat tadi? Kita diberikan beban atau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan atau menuntut ilmu. Maka kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan bahwa barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Jadi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat itu harus dengan ilmunya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu pertama senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Jadi ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat qauliyah. Yang ketiga meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang untuk manusia
Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, sikap dan perilaku sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Al-Muzadalah ayat 11 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Kalau dalam ta'lim itu diterangkan bahwa syarat untuk mendapatkan ilmu harus turisul ustad, harus sesuai dengan petunjuk gurunya. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Sesungguhnya tidak hanya ilmu pengetahuan, mungkin ilmu agama, ilmu apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka harus ditanyakan kepada guru atau kepada ahlinya. Ya. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang terpenting, karena ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu didatangkan ke alam dunia oleh Allah dan akan dicabut oleh Allah juga. Maka sesungguhnya hakikatnya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di dalam kedua surat tadi dan di dua ayat yang tadi disebutkan itu ada hukum bacaan, cara membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah ilmu tajwid. Nah, salah satu dari ilmu tajwid, ilmu cara membaca huruf-huruf Al-Quran, yaitu ada alif lam qamariyah dan alif lam as-samsiyah. Kita akan coba mengenal huruf al-qamariyah dan as-samsiyah serta bagaimana cara membacanya dan ciri-ciri supaya kita juga bisa membedakan antara alif lam al-qamariyah dan alif lam as-samsiyah. Nah, hukum bacaan alif lam ini terbagi dua. Yang pertama alif lam qamariyah. Yang kedua kita sebut alif lam syamsiyah, di mana alif lam qamariyah itu al-qamar dibaca jelas, sedangkan as-syamsiyah dibaca lebur atau dimasukkan ke dalam huruf setelah alif lam. Ada sejumlah huruf. Kalau alif lam qamariyah itu terdiri dari 14 huruf, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contohnya dalam kalimat Rabbil alamin fil ardi. Nah, Rabbil alif lam di dalam kalimat al-alamin itu adalah alif lam al-qamariyah. Kemudian fil ardi al-ardinya itu alif lamnya alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan hamzah. Atau yang Rabbil alamin itu alif lam bertemu dengan huruf ain, atau setelah alif lam itu ada huruf ain. Ain salah satu dari huruf al-qamariyah. Lanjut ke huruf as-samsiyah. Ini juga ada 14. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi dua. 14 untuk qamariyah,
dan 14 untuk huruf samsiah. Apa saja hurufnya? Hurufnya yaitu to, sa, sod, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, zo, dod, dan lam. Contohnya yaumiddin. Yaumiddin, ad-din itu adalah alif lam as-samsiah. Cara membacanya dilebur. Jadi alif lamnya tidak dibaca, dimasukkan ke dalam huruf dal setelah huruf alif lam. Karena dal salah satu huruf al-samsiah. Ilahin nas, ilahin hinnas. Ilahin nas juga itu termasuk ke dalam alif lam as-samsiah. Jadi sekali lagi alif lam komariah dibacanya jelas alif lamnya, sedangkan alif lam samsiah dibacanya tidak dibaca atau dileburkan. Kemudian huruf alif lam komariah ada 14, juga samsiah ada 14. Nah, alif lam komariah dengan alif lam samsiah ini dua hukum cara membaca alif lam dalam Al-Quran, dan kita akan menemukan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita lanjutkan alif lam komariah, yaitu alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf komariah dan dibacanya jelas atau dibaca ijhar. Tadi disebutkan bahwa huruf komariah itu ada 14. Contoh, alif lam diikuti kaf. Inna a'toina kal kausar. Alif lam diikuti oleh mim. Narullahil muqadah. Alif lam. Nah, setelah alif lam ada huruf mim. Nah, itu juga termasuk ke dalam alif lam komariah. Nah, banyak contoh-contoh yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu secara mendetil, lebih mendalam lagi, lebih bisa lagi membedakan antara alif lam komariah dan alif lam samsiah, lebih tahu lagi huruf-hurufnya, hafal bila perlu dari 14 huruf al-komariah dan 14 huruf as-samsiah. Ya. Kemudian sama seperti halnya alif lam al-komariah, alif lam samsiah secara definisi alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah dan dibacanya lebur atau idgham, dimasukkan kepada huruf setelah alif lam. Ya. Contohnya seperti alif lam diikuti dengan nun. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Bin nas, alif lamnya tidak dibaca tapi langsung diidghamkan ke nun. Bin, bukan bil nas tapi bin nas. Begitu juga dengan alif lam diikuti oleh huruf ta, salah satu huruf as-samsiah. Contoh, alhaakumut takasur. Nah, itu juga kumut takasur, alif lam as-samsiah. Dan kalau kita lihat ada banyak contoh-contoh di sini yang bisa kita baca, kita pelajari, kita dalami sehingga kita juga bisa tahu secara persis bagaimana alif lam samsiah itu dalam kondisi, situasi, hukum ketika kita menghadapi Al-Quranul Karim. Nah, ini ada banyak hal, banyak contoh ketika kita melihat langsung ke dalam ayat, ya, ke dalam ayat. Maka contoh-contoh ini akan langsung kita praktekkan dalam bacaan kita, keseharian kita ketika kita melihat Al-Quranul Karim. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya, dan sesungguhnya apa yang kita bicarakan pada saat ini merupakan
pembelajaran yang akan kita pelajari secara terus-menerus. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, kita pelajari ini memberi manfaat buat kita sekalian. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan nanti pertanyaannya disampaikan melalui WA Group. Jangan lupa untuk isi presensinya dan dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.